Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Her Subeno Arif dari Forum News Network. Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah akan bertindak tegas terhadap pesantren Al Zaitun Indramayu. Mahfud MD juga berjanji kasusnya tidak akan diambangkan. Merespon pernyataan Mahfud MD, Wakil Ketua Umum MUI, Majelis Ulama Indonesia, Buya Anwar Abbas, mengingatkan agar kasus Al Zaitun itu dengan dijadikan sandiwara oleh pemerintah untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari isu-isu lain yang tengah terjadi. Berdasarkan pengalaman, kata Anwar Abbas, secara historis dan politis pengalihan seperti itu sudah sering dilakukan oleh pemerintah di masa lalu, termasuk di zaman Orde Baru. Berdasarkan pengalaman di masa lalu, kita yakin kasus Panji Gumilang ini tidak akan sampai ke pengadilan. Dia hanya akan berhenti saja di tengah jalan dengan berlalunya waktu. Itu kata Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya hari Jumat kemarin tanggal 30 Juni 2023. Meskipun demikian, Anwar Abbas mengatakan kebenaran dugaannya itu belum bisa dibuktikan saat ini. Menurutnya kebenaran baru akan terungkap jika kasus ini ternyata tidak dibawa atau dibawa ke pengadilan. Untuk itu mari kita tunggu saja perjalanan kasus ini, apakah kasus ini benar-benar akan diproses dan dibawa ke pengadilan atau tidak. Untuk itu biarlah waktu yang akan menentukan. Buya Anwar Abbas menjelaskan, lewat kasus Panji Gumilang, sang sutradara sedang berusaha untuk mengalihkan perhatian rakyat dari masalah-masalah besar yang sedang menimpa dan melanda negeri ini. Kalau perhatian masyarakat luas tidak dialihkan, maka banyak pihak tentu akan terseret ke dalam kasus lain yang ada di negeri ini. Dengan begitu, nama-nama mereka akan muncul dan menjadi perbincangan publik. Menurut Anwar, hal demikian tentu akan sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan dari pihak-pihak tertentu tersebut. Anwar Abbas menilai mereka tentu jelas tidak mau hal demikian terjadi karena bisa mengancam kedudukan dan kekuasaannya. Oleh karena itu muncul dan dimunculkanlah kasus Panji Gumilang yang seringkali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sangat kontroversial. Dan itu tampaknya telah berhasil mengundang kemarahan umat yang merupakan mayoritas penduduk di negeri ini. Sehingga akhirnya perhatian rakyat tidak lagi tertuju pada kasus-kasus yang ada, tapi sudah beralih dan tersedot ke kasus Panji Gumilang dan Al Zaitun, tandas Anwar. Bukan hanya Anwar Abbas yang skeptis, saya juga termasuk yang skeptis. Dan juga banyak pihak yang mengikuti kasus pondok pesantren sudah sejak bertahun-tahun sebelumnya. Pesantren Al Zaitun di Indramayu ini, pimpinan Panji Gumilang, ya melihat ini, nah ini hanya sekedar pengalian isu lah ya. Dan kemudian kalau kemudian ada pernyataan dari Pak Mahfud MD yang akan melakukan tindakan tegas, yang memerintahkan polisi melakukan tindakan tegas, ya banyak yang skeptis dengan pernyataan Pak Mahfud MD. Yang nggak boleh disalahkan ini Pak Mahfud MD, karena ini kan berdasarkan pengalaman masa lalu. Jadi supaya skeptisme dari publik itu dan kecurigaan dari publik itu terbantahkan, ya memang tidak ada jalan lain, itu harus dilakukan tindakan tegas bila memang benar ditemukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al Zaitun. Heboh dugaan bahwa pesantren Al Zaitun menjadi sarang negara Islam Indonesia yang digunakan intelijen untuk berbagai kepentingan termasuk pengalian isu itu kan sebenarnya sudah lama muncul ya. Berkali-kali diributkan namun alih-alih ditindak, pesantren Al Zaitun ini makin lama makin membesar. Banyak tokoh pemerintahan tuh baik sipil maupun militer yang berkunjung dan menjalin hubungan yang sangat baik dengan Panji Gumilang dan bahkan banyak yang memuji-muji keberadaan pesantren Al Zaitun ini. Nah tiba-tiba sekarang ini muncul lagi ribut-ribut ini ya, dan kok munculnya itu menjelang pemilu dan Pilpres 2024. Saat ini kan banyak sekali ya kasus hukum, banyak sekali pejabat-pejabat tinggi pemerintahan yang bakal kesamber kasus hukum ini kalau tidak ditangani dan dialihkan dengan baik gitu ya. Juga manuver-manuver politik yang dilakukan oleh penguasa dan elit politik. Tentu saja ini berkaitan dengan rekayasa untuk menjadikan skenario Pilpres hanya dua pasang, ada upaya pentersangkaan atau kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dan lain-lain lah. Nah, termasuk sorotan yang sangat serius itu saya kira ya tadi ya tetap cawe-cawenya Presiden Joko Widodo dan yang dia tidak akan netral pada Pilpres 2024 nanti. Tiba-tiba saja ini kok muncul lagi kehebohan di pesantren Al Zaitun. Ini yang mengherankan banyak orang, banyak yang bertanya-tanya. Dan bagi yang paham sejarah dan mengikuti kasus ini secara intens, termasuk seperti Buya Anwar Abbas, jadi
bertanya-tanya ada apa dan ya menduga-duga ya ini berarti pengalihan isu lagi. Pesantren Al Zaitun ini selama ini kan dicurigai menjadi sarang gerakan Negara Islam Indonesia atau NDI. Namun anehnya sejumlah petinggi militer itu diketahui punya hubungan yang sangat dekat dengan Panji Gumilang dan bahkan pasang badan ya. Jika ada yang ingin mengutak-utik pesantren Al Zaitun kan ini aneh ya. Nah, kasus kali ini rame-rame ini juga itu tiba-tiba saja gini bermula dari ada foto dan video pesantren Al Zaitun itu pada waktu Idul Fitri kemarin menyelenggarakan sholat yang menempatkan jemaah wanita di saf paling depan. Foto dan video ini kemudian menimbulkan pro kontra dan tidak lama kemudian muncul juga berbagai kasus lain, mulai dari katanya Pak salam Panji Gumilang dalam bahasa Ibrani, dan juga ada muncul laporan pidana yang dilakukan oleh pimpinan pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Kalau nggak salah ini kasusnya kasus asusila ya, kasus pidana asusila. Kemudian sejumlah massa menyerbu Al Zaitun, menggelar unjuk rasa, menuntut Al Zaitun untuk ditutup, tapi itu dihadapi oleh massa yang juga tak kalah besarnya dari internal Al Zaitun dan muncul ketegangan di sana. Kemudian Majelis Ulama Indonesia menurunkan tim untuk melakukan pengajian dan Pemprov Jawa Barat juga melakukan tim investigasi yang ditugaskan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dari kajian Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat itu menyatakan ya ini terkait ada penyimpangan, ada persoalan akhlak, kemudian ada terkait arogansi dan juga kriminal. Itu kata Ketua Bidang Pengajian, Penelitian dan Pengembangan Majelis Ulama Indonesia MUI Utang Ranu Wijaya saat dihubungi Rabu kemarin ya. Sementara Ketua MUI yang lain juga menyatakan bahwa ini ada soal ajaran sesat di pesantren Al Zaitun. Ini yang kemudian membuat ketua atau pimpinan pesantren Al Zaitun Panji Gumilang itu marah besar dan dia menuding dan kemudian dia menuding balik Majelis Ulama Indonesia ini ya. Nah, atas temuan itu Majelis Ulama Indonesia pun mengaku telah bersurat ke Al Zaitun untuk meminta klarifikasi. Upaya klarifikasi tersebut merupakan yang kedua karena lantaran permintaan klarifikasi pertama ditolak oleh pihak Al Zaitun. Jadi karena itu masih belum bisa diambil kesimpulan karena masih harus cek and recheck dan klarifikasi. Sementara saya mengutip di media lain nih Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Ihsan Abdullah menyatakan Pondok Pesantren Al Zaitun ini terafiliasi dengan Gerakan Negara Islam Indonesia. Kesimpulan ini sudah disampaikan MUI 11 tahun yang lalu dalam laporan hasil penelitian yang dilakukan tahun 2002. Dan hasil dari penelitian MUI itu sudah jelas bahwa Al Zaitun terindikasi atau terafiliasi dengan Gerakan Negara Islam Indonesia. Itu sudah sangat jelas, kata Ihsan. Ihsan mengatakan afiliasi tersebut tampak dari pola rekrutmen yang dilakukan Al Zaitun dari segi penghimpunan dan penarikan dana yang dilakukan ke anggota dan masyarakat. Itu tidak terbantahkan. Artinya penelitian MUI tahun 2002 itu sangat valid. Al Zaitun adalah penyimpangan dalam paham keagamaan, kemudian dari paham kenegaraan, dia terafiliasi dengan Gerakan Negara Islam Indonesia. Pemprov Jawa Barat yang juga telah membentuk tim investigasi juga mendapatkan temuan-temuan serupa dan melaporkannya ke Menko Polhukam Mahfud MD. Dari investigasi tersebut, pemerintah menyimpulkan ada pelanggaran dan bahkan tindak pidana yang terjadi di pesantren Al Zaitun. Saudara sekalian, tadi kami melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat beserta Kabinda Jawa Barat beserta pejabat-pejabat dari Polri, dari BIN, kemudian dari BNPB, dari Kementerian Agama, dan tentu dari kami sendiri. Nah, kami mendengar laporan dari lapangan dari Bapak Gubernur Jawa Barat, lalu kami diskusikan sebentar, kemudian kami menyepakati beberapa langkah yang akan diambil. Untuk itu laporan dari Jawa Barat dulu supaya didengar kalau sebagai pengantar. Silakan Pak. Terima kasih Pak Menko. Rekan-rekan media, hari ini saya hadir memenuhi undangan Pak Menko Polhukam terkait situasi Al Zaitun yang tentu menjadi perhatian publik di nasional.
Pada dasarnya kami melaporkan progres dari tim investigasi yang kami bentuk sebagai gubernur yang melakukan investigasi dua arah, melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan dan tim dari Al Zaitun, dan juga melakukan penggalian data lapangan terkait apa-apa yang menyertai permasalahan ini. Kemudian sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial di wilayah Indramayu di Jawa Barat. Nah, dengan selesainya penyampaian laporan, insya Allah dari Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memfollow up rekomendasi dari tim lapangan di Jawa Barat. Insya Allah arahnya sesuai dengan harapan masyarakat, tapi tentu dengan kehati-hatian karena menyangkut aspek hukum, administrasi, dan juga sumber daya manusia, anak-anak bangsa yang sedang belajar di sana yang tentunya harus kita pikirkan solusi-solusi yang terbaik terhadap situasi ini. Jadi intinya saya datang ke sini melapor, laporannya sudah diterima. Setelahnya Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya kira itu, terima kasih. Itulah laporan dari Bapak Ridwan Kamil, Kang Emil, tentang apa yang sudah diinvestigasi, dipelajari dan didalami di lapangan, lalu dilaporkan kepada kami tadi. Akan ada 3 langkah. Pertama, semua laporan baik yang masuk langsung ke Kemenko Polhukam maupun yang disimpulkan oleh timnya Kang Emil di Jawa Barat, ada dugaan kuat telah terjadinya 3 masalah. Pertama, terjadinya tindak pidana. Ya, ada beberapa hal tindak pidana. Laporan masuk ke Menko Polhukam dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian nanti akan, dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Nah, Polri akan menangani tindak pidananya. Pasal-pasal apa? Pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya. Tapi Polri akan mengambil tindakan karena dari semua pintu yang masuk laporan pelanggaran pidananya, dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi. Tinggal diklarifikasi nanti di dalam pemanggilan atau pemeriksaan. Kemudian yang kedua, tindakan yang kedua adalah pemberian sanksi penataan administrasi kepada pondok pesantren, kepada YPI, Yayasan Pendidikan Islam, yang mempunyai kaki pesantren dan kaki lembaga pendidikan secara berjenjang sampai tingkat perguruan tinggi. Nah, ini akan dilakukan tindakan hukum administrasi. Kalau yang pertama tadi tindakan hukum pidana. Yang kedua ini tindakan hukum administrasi terhadap Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola pesantren Al Zaitun dan sekolah-sekolah madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama. Nah, tindakan administrasi ini dengan tetap menekankan pada pentingnya memberi perlindungan terhadap hak para santri dan murid yang belajar di sana. Seumpama dilakukan tindakan hukum, kita akan menyiapkan dulu langkah-langkah agar mereka yang mempunyai hak konstitusional untuk belajar itu tetap berjalan, tetapi pembenahan dan penataan serta pelurusan secara hukum atas penyelenggaraan YPI itu akan kita segera lakukan, ya, tindakan hukum administrasinya. Pidananya akan segera diproses. Kemudian tindakan yang ketiga ini menjadi tugas lagi Kang Emil sebagai gubernur bersama Kabinda, Polda, Kesbang,
TNI dan sebagainya lah di Jawa Barat, yaitu menjaga kondusivitas, ketertiban sosial dan keamanan. Nah, kita pasrahkan yang di lapangan, tolong dikoordinasikan dengan seluruh aparat. Kalau perlu koordinasi dengan pusat dalam hal-hal tertentu, kita buka jalur dengan Pak Gubernur gitu untuk mendata itu. Jadi 3 tindakan ya: pidana, administrasi, dan sosial keamanan, tertib sosial dan keamanan. Ada pertanyaan? Izin Pak Menko, nama saya dan Pak Gubernur, nama saya Santi dari DMK. Saya ada 2 pertanyaan Pak Menko terkait dengan tindak pidana yang tadi disebutkan. Apakah tindak pidana itu terkait dengan tindak pidana pemerkosaan, karena sempat ada laporan yang menyatakan itu. Kemudian yang kedua, terkait ancaman keamanan itu, apakah dugaannya memang seperti yang ditemukan investigasinya betul? Dikatakan ada dugaan atau sarang dari tindak terorisme di dalam pondok pesantren yang bersangkutan. Terima kasih Pak Menko. Pak Gubernur. Nanti itu akan diumumkan secara resmi dalam waktu tidak terlalu lama. Pasal-pasal apa yang akan dikenakan. Tapi tadi Pak Gubernur sudah memberi isyarat kepada kita, kira-kira kesimpulannya sama dengan apa yang menjadi pandangan publik. Nah, nanti saudara tafsirkan sendiri pasal-pasal apa yang sudah ada di situ. Saya tidak akan sekarang, karena itu harus lebih hati-hati menyebut pasal-pasal dugaan itu. Ini belum sangkaan ya, baru dugaan. Baru sesudah duga diklarifikasi, baru sangkaan. Sesudah sangkaan baru dakwaan. Sesudah dakwaan tuntutan. Sesudah tuntutan vonis kan gitu. Dengan macam-macamnya gitu. Gitu. Jadi ini masih panjang. Jadi saudara jangan salah. Tindak pidana itu kepada perorangan, ya, kepada pribadi. Kemudian tindakan administratifnya akan dilakukan kepada institusi YPI, ya, dengan penekanan menyelamatkan dan melindungi hak-hak belajar para santri dan murid-murid sekolah yang dikelola oleh YPI. Lalu tindakan ketertiban sosial dan keamanan itu di lapangan, Pak Gubernur yang akan mengkoordinir. Jadi kami sudah berbagi tugas nih. Kementerian Agama itu urusan hukum administrasinya dikoordinir oleh Pak Deputi 6. Kemudian masalah hukum itu tadi dari Polri bersama BNPT dan Kejaksaan. Kemudian yang ketertiban masyarakat dan keamanannya ada di Pak Gubernur. Jadi jangan dicampur aduk ya. Kadang-kala dicampur aduk gitu, jadi masyarakat jadi resah, pertanyaannya banyak. Itu aja, ada 3 jenis tindakan. Sekian, terima kasih, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti dikatakan oleh Pak Mahfud MD tadi, ada dugaan pelanggaran pidana, kemudian ada juga pelanggaran administrasi, ya. Dan Bareskrim, kata Pak Mahfud MD, itu telah diperintahkan untuk melakukan menindaklanjuti laporan tindak pidana itu. Dan seperti kita ketahui beberapa hari yang lalu, Bareskrim Polri telah memeriksa 3 orang pelapor, dan Senin pekan depan ini akan memanggil Panji Gumilang untuk menjalani pemeriksaan. Apakah kali ini pemerintah akan benar-benar tegas, terutama bila ditemukan tindak pidana? Sebab seperti dikatakan oleh Mahfud MD, unsur-unsur pidananya itu sudah sangat kuat. Atau yang terbukti sebaliknya, sikap skeptis seperti yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas itu benar-benar terbukti bahwa ini hanya sekedar pengalian isu. Jadi kalau pemerintah ngomong tegas-tegas itu ya hanya pengalian isu lah, kira-kira begitu kalau tidak dibuktikan. Apa targetnya pengalian isu itu? Ya tadi, setelah target tercapai, mungkin nanti Pilpres selesai dan kemudian skenario diinginkan oleh pemerintah itu sukses, yang terpilih adalah calon yang memang sudah diskenariokan sejak awal, itu kemudian terpilih dan publik lupa, ya maka Al Zaitun itu akan kembali dibiarkan tanpa tindakan apapun. Nanti ketika muncul ribut-ribut politik lagi dan dibutuhkan untuk mengalir isu, maka akan ribut kembali. Nah, ini seperti siklus yang terus berulang. Saya Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.